Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tidak menyalahkan keadaan. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan Amsal pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5, pasal 13 ayat 4, pasal 21 ayat 25. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kurt Degerman hanyalah seorang pemulung di kota Skellefteå, Swedia. Demi menghidupi serta mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia harus mengumpulkan botol dan kaleng bekas dari tengah tumpukan sampah setiap hari. Dengan sepeda tuanya, Kurt Degerman berkeliling untuk mencari dan memungut botol-botol ataupun kaleng bekas, dan juga penampilannya lusuh juga dekil. Setiap hari ia mengenakan jaket berwarna biru yang sama terus-menerus sehingga jaket tersebut terlihat kotor. Seperti kebiasaan pemulung lainnya, jika barang-barang bekas tadi sudah terkumpul, ia akan menukarkan barang-barang bekas tersebut kepada penampung atau pabrik daur ulang untuk mendapatkan uang. Terkadang ia pun memasakkan sisa makanan yang berasal dari tumpukan sampah restoran cepat saji. Namun di sela pekerjaannya sebagai pemulung, Kurt menyisihkan waktu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Setiap malam ia menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu ekonomi praktis di perpustakaan kota. Berkat buku-buku yang dibacanya, wawasan Kurt menjadi semakin luas, khususnya di dalam bidang ekonomi. Dengan tekun, Kurt mulai memberi saham dan menginvestasikan uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil memulung kaleng bekas. Hal ini ia jalani dengan tekun selama 40 tahun lamanya. Tidak banyak orang yang tahu, bahkan keluarga sendiri, bahwa Kurt ternyata adalah orang yang bijaksana di dalam mengolah keuangannya. Namun sayang, Kurt meninggal dunia akibat serangan jantung di tahun 2008. Sepeninggal Kurt, barulah diketahui bahwa ia meninggalkan warisan yang jika dirupiahkan senilai 13,8 miliar rupiah. Meskipun Kurt Degerman seorang pemulung, ia tidak mengasihani diri, menjalankan keadaan ataupun mempertajamkan mengapa kehidupannya begitu susah. Sebaliknya, ia justru bertekad memperbaiki kehidupan yang miskin. Mungkin ia memang tidak sempat sepenuhnya menikmati hasil jerih payah dan kerja kerasnya selama ini. Namun tekad kerja keras dan ketekunan patut kita teladani. Manusia cenderung mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya, namun enggan berusaha untuk maju. Itulah sebabnya tidak sedikit orang mengeluh apabila diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dan akhirnya mengalahkan keadaan, menyerah lalu pasrah. Sesungguhnya selama kita mau berusaha keras, tidak ada hal yang sulit untuk membuat apa yang kita lakukan menjadi lebih berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Kepada jemaat Tesalonika, Paulus menasihati mereka untuk meninggalkan cara hidup yang tidak tertib serta melakukan hal-hal yang berguna sambil berdoa dan bekerja. Kurt Degerman telah membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah hidup menjadi lebih baik jika ia bisa. Mengapa kita tidak?
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mulai hari ini aku mau bekerja keras dan selalu mengandalkan Engkau. Tuntunlah hidupku selalu sehingga aku tidak mudah menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saat bersama